Assalamualaikum Dewi. Waalaikumsalam, Kak. Iya, apa kabar hari ini, Wi? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih ya udah hadir pada sesi coaching hari ini. Nah, kita akan melakukan coaching tuh sekitar 10 sampai 15 menit nih. Nggak lama kok. Nah, apa nih yang ingin Dewi omongin kali ini di sesi coaching kita? Mau ngomongin tentang perasaan. Oke. Kira-kira gimana tuh perasaannya tuh? Lagi merasa di titik yang bosan, jenuh gitu, Kak. Oke. Bosan dan jenuh ya. Oke, berarti kita nih lagi ngomongin perasaan Dewi yang lagi berada di titik bosan dan jenuh ya. Nah, dari sini situasi Dewi yang bosan dan jenuh dalam mungkin segala aktivitas ya, kira-kira di level mana sih Dewi berada saat ini perasaannya? 7, Kak. Level 7 ya. Nah, pada saat ini kan Dewi berada di skala atau level 7 nih, ya kan? Coba Dewi ungkapin, yang ada pada diri Dewi sekarang tuh kekuatan apa sih yang ingin Dewi, tujuan Dewi itu untuk rasa bosan dan jenuh ini? Yang Dewi miliki saat ini nih kekuatannya tuh kira-kira? Di level 7 tadi, Kak, kuatnya. Yang di level 7 tadi ya. Nah, terus, yang menjadikan Dewi itu bosan atau jenuh tuh apa? Kita lebih spesifik lagi deh. Ini kan karena perasaan jenuh dan bosan itu kan banyak hal nih. Nah, kira-kira yang lebih spesifik lagi tuh gimana? Gimana rasanya tuh? Bosan dengan aktivitas yang berulang gitu, Kak. Sekolah, gitu-gitu kan, berulang. Terus lagi ditambah ada kegiatan PGP ini. Mau dari hampir tiap hari kan kita berkutat dengan modul, tugas, belum lagi rukolnya. Jadi ada di masa aduh pengen give up gitu, tapi nggak boleh ya. Oke, nah biasanya kalau misalnya Dewi tuh lagi kayak seperti ini ya, pengen give up, terus tadi kepikiran ya nggak boleh ya, nah gitu. Itu apa sih yang membuat hal-hal Dewi itu ya sedikit agak bangkit gitu kira-kira? Yang bisa buat bangkit dari rasa itu? Mulai menyadarkan diri ya, Dewi semangat gitu, menyemangati diri sendiri dan menyadarkan diri bahwa kan ke sekolah itu ada guru dan kewajiban kita sebagai guru untuk mengajar. Kemudian mencoba berpikir positif bahwa kegiatan PGP ini insya Allah sangat besar manfaatnya di kemudian hari. Itu sejauh sekarang ini untuk pemikiran-pemikiran yang dimunculkan agar tetap bertahan gitu. Nah, ya dari kegiatan tadi seperti Dewi bilang ya, menyemangati diri, berpikir positif. Nah, terus dari situ rencana Dewi ke depannya itu seperti apa? Rencananya sebenarnya pengennya itu berharapnya bisa refreshing yang lebih ini ya, bukan lokakarya ya, kalau lokakarya itu refreshing yang melelahkan. Jadi intinya tuh pengen pengen refreshing, berarti Dewi harus apa untuk mencapai refreshing itu? Harus pergi ke suatu tempat. Oke, pergi ke suatu tempat. Nah, kalau kira-kira ketika Dewi sudah refreshing, sudah apa, dari rencana-rencana tadi itu, ada nggak kendala yang
kira-kira nantinya akan Dewi dapetin? Mungkin kalau dalam seminggu ini ya nggak bisa refreshing ya Kak ya. Yang paling mungkin itu berpikiran positif atau misalnya nyari-nyari refreshingnya di sini, misalnya jalan-jalan aja sekeliling pulau gitu, cari suasana baru. Cari suasana baru ya, Bu, ya. Nah, oke. Nah, kira-kira nih, Wi, kalau seandainya sudah melaksanakan itu tuh dari rencana aksinya tadi ya, refreshing, berpikiran positif. Nah, angka keberhasilan dari yang Dewi harapkan tadi itu berapa gitu levelnya? Hmm, menurun lah Kak, maunya tingkat bosannya jadi 4 misalnya. Gitu ya. Oke. Nah, kapan ya seandainya rencana itu Dewi terapin? Kalau yang terdekat ini hari ini juga harus diterapkan gitu, jadi lebih Terapin cepat ya. lebih baik. Iya, tapi kalau untuk refreshing yang betul-betul ke tempat yang menyenangkan, mungkin liburan semester ini insya Allah. Oke, insya Allah ya Wi ya. Nah, terus kira-kira Dewi siapa yang bisa bantu Dewi untuk dalam komitmen ini, misalnya dalam rencana aksi ini, siapa yang bisa bantu? Yang Dewi harapin gitu? Hmm, kayaknya suami deh Kak. Suami ya. Oke Wi, iya sih. Nah, kayaknya sesi coaching kita sih udah di akhir nih. Dari apa yang kita coachingin tadi tuh gimana? Apa sih yang Dewi dapatin? Dapat insight ya Kak. Oh, iya bahwa bosan jenuh itu harus segera dihempaskan ya. Maksudnya dengan cara-cara sederhana tadi. Iya iya, benar benar sekali ya Wi Jadi ya. cari tempat refreshing yang ada di sekitar sini gitu. Benar sih, ketika kita jenuh, kita bosan, emang harus segera diatasi sih karena bisa menghambat kegiatan-kegiatan yang lainnya ya Wi ya. Oke Wi, baik, Mm-mm. terima kasih ya. Semoga Dewi sukses untuk menjalaninya itu. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Sama-sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Wi. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sekarang lagi ada di puncak bukit? Iya benar sekali. Ya ampun ya. Perjuangan yang sangat-sangat luar biasa sekali. Oke, baik Kak. Sebelumnya dia mau mengucapkan terima kasih dulu karena sudah bersedia pada siang hari ini untuk melaksanakan coaching. Nah, karena waktu kita tidak banyak, kita langsung saja ya Kak ya. Kira-kira Kakak mau ngomongin apa nih siang hari ini? Jadi gini nih, kakak pengen ngomongin di sekolahan kakak itu di kelas ya khususnya kakak tuh punya siswa tuh 3 orang. Nah, Mhm. jadi kayaknya ada satu orang siswa ini yang pendiam gitu kalau di kelas. Kalau ditanyain tuh mau respon atau tidak gitu kan. Nah, yang duanya lagi sih biasa-biasa aja, semangat segala macam. Tapi ya seperti itulah, jadi bingung gitu. Oke, jadi Kakak punya 3 siswa, yang satu ini ya no respon, kemudian tidak antusias begitu ya Kak ya? Ya benar benar sekali. Oke, menurut Kakak sendiri, secara sepengetahuan Kakak,
apa yang membuat siswa yang satu ini menjadi siswa yang tidak antusias seperti itu, Kak? Kakak pernah sih, apa, mencari tahu baik kegiatan dia di sekolah atau di rumah, karena dia ini kan berada di puncak di kelas 6 gitu kan. Nah, Mhm. ketika dia di rumah, dia itu seperti normal biasa ngomong sama, orang tuanya, sama teman-temannya, bahkan dia itu cenderung pemarah gitu kalau di rumah ya sama orang tuanya. Nah, terus, diselidiki di jenjang-jenjang sebelumnya, ternyata kayaknya dia tuh pernah ini loh, punya rasa trauma sama guru, ketika berbicara mungkin, guru tersebut tuh kayak, eee, nggak ngasih kesempatan gitu ke dia ngomong. Nah, jadi ibaratnya pernah punya, apa sih, rasa trauma ya kali ya, gitu. Makanya membuat dia itu ngomongnya ya antara mau ngomong atau tidak gitu sama guru. Mhm. Oke, jadi ternyata ada masa lalu dari siswa ini begitu ya, Kak, ya, yang Ya. menyebabkan dia trauma. Oke, baik tadi, Kakak bilang bahwa kalau yang ditangkap bahwa ternyata Kakak cukup, apa ya, sedih ya begitu ya, kalau bisa dibilang ya dengan siswa seperti Iya, itu. benar bener. Nah, menurut Kakak idealnya harusnya seorang siswa itu seperti apa sih, Kak, di dalam kelas? Ya merespon apa yang guru, ini tanyakan, terus kemudian dia aktif ikut kegiatan-kegiatan bersama siswa yang lain gitu, tidak menyendiri. Nah, seperti itu ya, idealnya ya seperti itu ya kalau kita lihat secara normalnya kan. Tapi kalau dia ini kan memang benar-benar ditanya, "Ini Nak, diem, ini Nak, diem." Itu waktu di awal-awal ya itulah masuk di kelas 6 itu. Oke, merespon ya tadi Kakak bilang ya. Mhm. Merespon ini kan banyak banyak, artian nih, Kak. Merespon yang Kakak maksud yang merespon seperti apa, Kak? Apakah cukup kan Merespon dalam atau hal ya, pembelajaran, merespon dalam hal pembelajaran gitu. pembelajaran artinya dia menjawab jika ditanya begitu ya, Kak, ya? Iya, seperti itu. Baik. Nah, dengan sikap siswa seperti ini, kalau misalnya angka 1 sampai 10, Kak. 1 itu siswa ini benar-benar sangat-sangat tidak merespon dan 10 itu sangat-sangat merespon. Kalau kita lihat siswa Kakak ini berada di level mana, Kak? Dia saat ini berada di level 5 ya, di level 5 antara iya dan tidak gitu. Nah, seperti itulah dia. Antara iya dan tidak ya. Oke, jadi kalau Kakak sebagai guru harapannya bisa membuat siswa ini merespon nantinya di level mana sekiranya, Kak? Ya sekiranya itu Kakak pengen ya dia sih pasti pengennya di level 10 ya, tapi setidaknya dalam waktu dekat ini pengennya tuh di level ya 7 lah gitu. Di level 7 ya, Kak, ya? Oke, baik. Nah, dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah Kakak lalui bersama siswa ini, apa usaha yang sudah Kakak lakukan sebelumnya untuk membuat siswa ini menjadi antusias di kelas, Kak? eh Kakak mengajak dia untuk bersama-sama di dalam belajar kelompok, terus menyuruh dia walaupun sedikit tolong direspon apa yang disampaikan oleh teman-teman, apa yang disampaikan oleh guru. Jadi, saat ini lagi di tahap apa, siswa itu merefleksi dari kegiatan-kegiatan dia setelah dia lakukan di sekolah itu setiap jam akhir pembelajaran. Merefleksi dengan cara menyuruh mereka berbicara satu persatu, karena kan siswa cuma 3 nih, jadi kan untuk merefleksi itu kan, eee, sebentar saja kan, tidak memakan waktu. Nah, kemudian memberikan tugas-tugas yang, melatih dia untuk berbicara di depan umum gitu, di depan bersama teman-temannya. Walaupun ya hanya 2 3 kata, ya tetap diberi apresiasi gitu. Oke, jadi ternyata Kakak sudah melakukan usaha-usaha ya, di antaranya melaksanakan kegiatan refleksi, kemudian memberikan kesempatan untuk, eee, banyak berbicara di depan. Nah, menurut Kakak, ketika sudah melakukan
kegiatan tadi, ada perubahan tidak Kak dengan siswa tadi ini dari sebelumnya? Ada sih perubahan, yang ya meskipun tidak terlalu banyak ya, ada ya sedikit perubahan. Jadi ibaratnya dia baru baru mau tumbuh rasa percaya diri untuk berbicara, rasa takut yang tadinya mungkin dari lukanya yang lama itu udah mulai agak terobati lah sedikit demi sedikit. Kakak bilang gini, "Jangan takut untuk mengeluarkan pendapat karena kita ini semuanya belajar, tidak ada yang salah dari dari yang kita lakukan mungkin tadinya belum pas, karena kita belajar ya akhirnya nanti lebih ini lagi, lebih bisa lagi, kayak seperti itu. Jadi Kakak nggak pernah nyalahin, harusnya seperti ini, nggak pernah gitu. Dia tuh nggak pernah, dengan yang lain-lain juga nggak pernah. Kak ya. Nah, menurut Kakak untuk menaikkan level antusiasme siswa, ada tidak cara berbeda yang lain yang terfikir oleh Kakak untuk bisa diterapkan nih untuk siswa ini? Jadi, kan, kita udah pernah belajar tuh tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kayaknya Kakak bakal memasukkan pembelajaran berdiferensiasi itu sama, apa, pembelajaran sosial emosional itu ke dalam pembelajaran yang di kelas nantinya. Oke, jadi Kakak akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE ya, Kak ya? Ya, benar. Oke, um, bagaimana Kakak bisa melakukan itu, Kak? Ya, tentunya Kakak Apa bakal tujuan? merancang kan? Oke. Mm-mm. Pertama sekali kan merancang dulu. Merancang pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, dari sebelumnya melihat kebutuhan siswa itu ya tentunya dengan mendiagnosis awal dari tes-tes awal tadi, ngelihat siswanya ini butuhnya di mana sih. Nah, kemudian juga berdiskusi dengan rekan kerja dan kepala sekolah tentunya sebagai pemangku kepentingan yang di atas untuk mendukung program yang telah Kakak buat gitu. Oke, jadi Kakak akan merencanakan dulu, mendiagnosis, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah ya, berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran ini ya. Oke, Iya, baik. Yang paling memungkinkan kapan Kak akan dilakukan ini? sebenarnya sesegera mungkin, tapi kan harus ada persiapan. Mungkin minggu depan gitu. Minggu depan ya Kak ya? Oke. Nah, selain kepala sekolah, siapa lagi sekiranya Kak yang bisa membantu Kakak untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Tentunya siswa itu sendiri ya. Nah, siswa itu sendiri kan eh, dan rekan-rekan yang ada di sekolah juga seperti itu. Oke, baik. Nah, Kak, ternyata tidak terasa ngobrol-ngobrol kita berada di penghujung coaching kita. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita yang sudah panjang lebar seperti ini, apa yang Kakak dapatkan hari ini, Kak? Saya dapat Kakak dari sesi coaching kita ini ya tentunya ya siswa itu yang tadinya pendiam itu ya kita cari tahu ya penyebabnya apa. Nah, seperti itu. Lalu kita gali lagi dengan dari mungkin tadi kayak sebab trauma gitu kan, benar memang rasa-rasa trauma itu akan dibawa nantinya ke siswa ke depannya gitu kan. Lalu siswa-siswa ini ya cara belajarnya kan berbeda-beda ya kan, pemahamannya berbeda-beda ya, tadi digali melalui pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE tadi. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ya memang ya nggak setiap anak tuh sama ya gitu. Jadi berbeda-beda dan Betul. itulah kayaknya memang benar tepat gitu pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE itu dalam pembelajaran pada saat ini.
Iya, betul sekali. Oke, Kak Marini, 2 minggu lagi kita bisa bertemu lagi, Kak. Saya ingin dengar bagaimana perkembangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE pada anak tersebut. Kira-kira Kakak bersedia 2 minggu lagi kita coaching? Insya Allah sangat bersedia. Oke, baik ditunggu ya, Iya. bagaimana pengalaman. Oke, terima kasih banyak Kak atas waktunya hari ini. Itu saja diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.